Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Dewi Ariyanti, mahasiswa kelas non reguler A, Pasca Sarjana PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya diberi tugas oleh dosen pengampu filsafat pendidikan Islam, Ibu Dr. Haji Andewi Suhartini MAG, untuk menyampaikan, mempresentasikan tentang teori pemikiran Islam Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh lahir di Rai dan meninggal di Isfahan. Tahun kelahirannya diperkirakan 320 Hijriah atau 432 Masehi dan wafat 4 Safar 421 atau bertepatan dengan 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Miskawayh sepenuhnya hidupnya pada masa pemerintahan dinasti Buwayhi, yaitu kisaran tahun 320 Hijriah sampai 450 Hijriah atau 432 Masehi sampai 1062 Masehi. Yang para pemukanya adalah berpaham Syiah. Sejarah Ibnu Miskawayh tidak banyak diketahui oleh banyak orang, namun para penulis di dalam berbagai literatur atau referensi tidak menjelaskan biografinya secara rinci. Namun demikian, ada beberapa yang perlu dijelaskan bahwa Ibnu Miskawayh belajar sejarah, terutama tarikh atau bari ini kepada seorang guru yang bernama Abu Bakar Ibnu Kamil Al-Qadi dan belajar filsafat kepada Ibnu Al-Hamra, seorang mufasir yang banyak mempunyai karya-karya Aristoteles. Ketika Sultan Ad-Daulah memegang tampuk pemerintahan, ia menduduki jabatan yang penting. Seperti beliau diangkat menjadi khojim atau penjaga perpustakaan yang besar ya, dan juga menjadi bendahara negara. Disiplin ilmunya meliputi kedokteran, bahasa, sejarah, dan filsafat. Akan tetapi, ia lebih populer sebagai seorang filosof akhlak atau yang disebut dengan al-falsafat al-amaliyat ketimbang filosof ketuhanan yang biasa disebut al-falsafat an-nazariyat al-ilahiyah. Agaknya ini dimotivasi oleh situasi masyarakat yang sangat kacau di masanya, seperti minuman keras atau khamar ya, perzinahan, dan lain-lain. Nah, Ibnu Miskawayh ini ya memiliki banyak karya, di antaranya telah menulis sebanyak 41 buah buku dan artikel yang selalu berkaitan dengan filsafat akhlak. Dari 41 karyanya itu, 15 buah sudah dicetak, 8 buah masih berupa manuskrip, dan 18 buah dinyatakan hilang. Nah, tulisan-tulisan dan karya-karya Ibnu Miskawayh banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani seperti Plato, Aristoteles, Porphyrius, Badgles, dan filosof Yunani lainnya seperti kaum Neoplatonis. Ibnu Miskawayh juga dikenal sebagai bapak etika Islam. Ia telah merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya Tahzib al-Akhlaq wa Tathhir al-Araq, pendidikan budi dan pembersih akhlak artinya ya. Sementara itu, sumber filsafat etika Ibnu Miskawayh berasal dari filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat Islam, dan pengalaman pribadinya. Bagaimana dasar pemikiran Ibnu Miskawayh? Menurut Ibnu Miskawayh, konsep manusia ini ya memandang manusia makhluk yang memiliki keistimewaan karena memiliki daya pikir dan macam-macam daya ya. Menurutnya di dalam diri manusia itu terdapat 3 daya. Yang pertama, daya bernafsu atau an-nafs al-bahimiyat ya, sebagai daya terendah. Lalu daya berani, an-nafs as-sabu'iyat, sebagai daya pertengahan ini disebutnya.
Yang tertinggi daya berpikir atau yang disebut dengan an-nafs an-natikot ya. Ini sebagai daya yang tertinggi. Nah, selanjutnya bagaimana jiwa manusia memiliki kekuatan yang bertingkat-tingkat tadi ya. An-nafs al-bahimiyah ini adalah jiwa yang selalu mengarah pada kejahatan dan keburukan. Nah, kalau yang an-nafs as-subu'iyah ya yang tadi pertengahan itu adalah jiwa yang mengarah kepada keburukan dan sesekali mengarah kepada kebaikan. Lalu kalau daya yang tertinggi tadi ya, an-nafs an-natiko adalah jiwa yang selalu mengarah kepada kebaikan. Selanjutnya, bagaimana konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawai? Nah, Ibnu Miskawai ini membangun konsep pendidikannya yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Karena dasar pendidikan Ibnu Miskawai adalah bidang akhlak. Maka, konsep pendidikan yang dibangun adalah pendidikan akhlak yang meliputi tujuan pendidikan, fungsi pendidikannya, materi pendidikan, metode dan alat pendidikan. Baiklah, saya jelaskan satu persatu mengenai 4 poin konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawai. Yang pertama, tujuan pendidikan. Ibnu Miskawai mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan adalah terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia, yang disebut sebagai isbah al-khuluq asy-syarif, yakni pribadi yang mulia secara substansial dan esensial. Selain itu, tujuan pendidikan juga identik dengan tujuan hidup manusia. Tercapainya tujuan pendidikan merupakan langkah bagi tercapainya tujuan hidup manusia yang terakhir, yaitu kebaikan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Yang kedua, yaitu tentang fungsi pendidikan. Menurut Ibnu Miskawai, fungsi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menanamkan akhlak mulia. Yang kedua, berfungsi memanusiakan manusia. Yang ketiga, pendidikan berfungsi mensosialisasikan hidup. Lalu yang keempat, menanamkan rasa malu. Untuk selanjutnya, bagaimana materi pendidikan menurut Ibnu Miskawai? Ibnu Miskawai mendefinisikan bahwa materi pendidikan harus menekankan pada materi pembelajaran yang bermanfaat bagi terciptanya akhlak mulia dan menjadikan pedoman manusia agar sesuai dengan tujuannya. Keberhasilan tujuan pendidikan akan tercapai bila pendidik terlebih dahulu mengetahui watak manusia, sehingga pendidik akan dapat mengatur strategi bagaimana membina manusia dengan latar belakang watak yang berbeda-beda. Watak itu sendiri menurutnya adalah kondisi bagi siswa yang mendorong untuk melahirkan tingkah laku tanpa pikir dan pertimbangan atau tingkah laku spontanitas ya, atau yang kita sering sekali kita sebut akhlak atau dengan karakter ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana sekarang metode ya dan alat pendidikan. Nah, metode alami atau yang pertama ini adalah metode yang alami ya. Lalu yang kedua nasihat dan tuntunan sebagai metode pendidikan. Yang ketiga ada ancaman, hardikan, ya, hukuman dan pukulan sebagai metode pendidikan, ya, reward, punishment, ya, kita biasa sekarang sebut begitu. Yang keempat adalah sanjungan dan pujian sebagai metode pendidikan. Nah, bagaimana sekarang watak manusia ya? Watak manusia terbagi menjadi dua. Pertama, alamiah dan bertolak dari watak yang berhubungan dengan temperamen. Misalnya ada orang yang gampang marah karena hal yang sepele, takut menghadapi suatu kejadian tertentu, cemas dan sebagainya. Ya, kalau watak yang kedua tercipta melalui kebiasaan dan latihan, yang pada mulanya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan. Nah, inilah ya. Namun kemudian melalui praktik yang terus-menerus kemudian menjadi karakter. Ini yang sekarang kita bangun, bina ya, kita sebagai pendidik ya, bahwa watak ini terjadi karena praktik yang terus-menerus gitu ya, kemudian menjadi watak karakter ya. Lalu selanjutnya, bagaimana tentang konsep pembelajaran? Menurut Ibnu Miskawai, pembelajaran itu tidak akan berjalan dalam
jalannya yang benar kecuali jika memperhatikan berbagai prinsip. Yang pertama ya, dasar yang pertama itu memperhatikan persiapan ya, persiapan prepare yang harus kita lakukan ya, perencanaan gitu ya. Nah, lalu perhatikan juga perbedaan individu yang berbeda di antara para individu ya, manusia itu juga ya, audien yang kita hadapi. Lalu yang kedua, menjaga keseimbangan perilaku siswa dalam aturan yang bersifat khusus yang disesuaikan dengan perkembangan anak, baik dari segi psikis ya atau maupun dari fisiknya. Nah, itu ya tentang konsep pembelajaran Ibnu Miskawai. Lalu selanjutnya, karena perhatian Ibnu Miskawah yang cukup besar terhadap etika ya, maka ia digelari guru ketiga atau yang biasa disebut al-muallim at-talib, atau ini setelah yang kedua Al-Farabi, guru kedua ya, yang diberi gelar al-muallim at-tani, dan Aristoteles itu guru yang pertama yang disebut dengan al-muallim al-awwal. Nah, selanjutnya ini sebagai penutup, bagaimana relevansi pemikiran pendidikan Ibnu Miskawai di era modern. Ya, pendidikan bukan semata-mata untuk mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh untuk mengkaji secara mendalam tentang seberapa pengaruhnya gitu ya, seberapa jauh pengaruhnya antara ilmu pengetahuan terhadap etika dan akhlak masyarakat. Nah, ini yang pertama adalah kita harus mengenalkan bagaimana kewajiban-kewajiban syariat kepada peserta didik agar mereka terbiasa melaksanakannya. Yang kedua, materi yang berhubungan dengan akhlak perlu diberi contoh ya. Ini uswatun hasanah, qudwah ya, agar akhlak terpuji yang ditanamkan terhadap anak bisa tercapai dengan baik ya. Jadi anak itu mengadopsi, melihat, mengimitasi gitu ya. Jadi ini harus diberi contoh. Yang ketiga yaitu meningkatkan setahap demi setahap pada materi ilmu yang lain sehingga peserta didik mencapai tingkat kemampuan yang sempurna gitu ya. Nah, mungkin barangkali sedikit sekali tentang teori pemikiran Ibnu Miskawai ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengembangkannya lagi dengan memasukkan atau mencari dari referensi lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.